Setelah kita menonton review film The Maze Runner yang pertama, Gaume akan mengajak kalian melanjutkan petualangan anak-anak muda setelah berhasil keluar dari dalam labirin. Tentunya film ini semakin menarik ya bro ya. Tonton nganti rampung, ojo di skip-skip agar kalian semua mengetahui alur cerita lengkapnya. Oke, langsung wae bro. Di awal film diperlihatkan dengan kenangan masa kecil Thomas yang terpisah dari ibunya. Kemudian scene berganti kepada Thomas dan kawan-kawan yang akan diungsikan ke sebuah tempat penampungan. Dan sesampainya di tempat penampungan, mereka langsung disambut oleh pemimpin di tempat itu yang bernama Jensen. Oke bro, iki wonge. Kemudian Jensen membawa mereka ke sebuah tempat yang tidak pernah mereka temui sebelumnya, yaitu Jammer. Dan setelah mereka semua selesai membersihkan diri, Thomas dan kawan-kawan diberikan semacam vaksin. Ini untuk mengganti kebutuhan mereka yang telah hilang sewaktu di dalam labirin. Di sisi lain, Teresa diberikan perawatan yang lebih khusus dan privasi daripada orang lain pada umumnya. Dan setelah Thomas selesai disuntik, Jensen meminta agar dia menemuinya di sana. Kemudian Thomas diinterogasi tentang kenangannya di masa lalu sebelum dia dimasukkan di dalam labirin. Dan setelah jawaban Thomas dirasa cukup, dia pun meninggalkannya. Wah, tega ya bro ya. Bis manis sepah dibuang. Singkat cerita, waktu makan pun tiba. Ketika Thomas memasuki kantin untuk pertama kalinya, dia merasa kaget bukan kepala. Ternyata di sana terdapat ratusan anak-anak yang senasib dengannya. Mereka adalah anggota Glade yang sudah datang 2 hari lebih awal daripada Thomas dan kawan-kawan. Kemudian perhatian mereka tertuju kepada seorang anak yang bernama Aris. Dia adalah satu-satunya orang yang sudah berada di sana paling lama. Beberapa saat kemudian Jensen datang dan mulai mengabsen mereka satu persatu untuk dibawa ke tempat yang layak untuk mereka tinggali. Dan di setiap harinya hanya ada beberapa orang yang mereka panggil untuk diantarkan ke tempat tersebut. Di sela-sela itu Thomas melihat Teresa yang dibawa entah kemana. Kemudian Thomas langsung menyusulnya, namun hal itu dilarang oleh para penjaga. Dan hal itu pun membuat Thomas merasa sangat cemas. Singkat cerita, malam pun tiba. Thomas yang tidak bisa tidur dikagetkan dengan kedatangan Aris yang kemudian membawanya ke suatu tempat. Kemudian Aris di sini memperlihatkan para perawat yang membawa beberapa jasad ke dalam ruangan. Lalu Aris juga mengatakan tujuannya memperlihatkan semua itu kepada Thomas karena Thomas adalah satu-satunya orang yang bisa memberinya harapan untuk bebas dari sana. Keesokan harinya, Jensen mulai mengabsen kembali para mantan anggota Glade tersebut. Dan setelah pemanggilan selesai, Thomas dengan sekonyong-konyong langsung menyelinap ke dalam barisan secara terang-terangan. Namun tentu saja hal itu dapat digagalkan oleh para penjaga. Dan perkelahian kecil pun tak terelakkan lagi. Jensen yang mengetahui hal itu langsung melerai dan mengurung mereka di kamar. Ternyata hal itu bukan tanpa alasan. Thomas memang sangat cerdik, dia melakukannya sebenarnya dia sengaja untuk mendapatkan ID card. Hal itu agar dia dan Aris bisa pergi mengecek ruangan yang ia lihat semalam. Kemudian Thomas dan Aris pun pergi ke kamar tersebut untuk melihat kebenaran dengan mata kepala mereka sendiri. Dan betapa terkejutnya mereka ketika melihat puluhan tubuh mantan anggota grup yang tergantung tak berdaya. Di sana faktanya cairan dari otak mereka itu disedot keluar untuk membuat sebuah vaksin penawar dari virus yang bernama Flare. Ngeri ya bro ya. Dan fakta yang paling mengejutkan lagi, Dr. Page ternyata masih hidup. Dan ini semua memang skenario yang telah dibuat oleh Weitz. Kemudian Thomas dan Aris langsung kembali ke kamar dan mereka langsung membawa semua temannya untuk pergi dari tempat itu.
yang ternyata tempat itu masih dalam kendali Wake. Kemudian mereka menyandra salah satu pegawai dari mereka dan membawanya untuk menemukan Teresa. Dan setelah Teresa ditemukan, mereka langsung melanjutkan pelariannya kembali. Hingga di penghujung jalan, tiba-tiba pintu keluar mereka terkunci dan menyebabkan mereka tidak bisa keluar dari tempat itu. Namun untungnya di awal Aris memilih jalan lain sehingga dia bisa membuka pintu itu dari luar. Dan akhirnya mereka pun bisa keluar dari tempat itu dengan selamat. Karena Wake tidak mau kehilangan aset berharganya, mereka mulai menggencarkan pasukan untuk menangkap Thomas dan teman-temannya. Untungnya Thomas dan kawan-kawan menemukan sebuah Indomart terbengkelai yang bisa mereka singgahi. Kemudian mereka mulai menyisir sudut demi sudut tempat itu untuk mencari sesuatu yang dapat mereka gunakan. Namun saat Minho menyalakan lampu, tiba-tiba Hey, Minho, wait. ratusan zombie berdatangan dan mengejar mereka semua. Karena mereka mantan pelari, tentunya tidak susah bagi mereka untuk lepas dari kejaran para zombie itu. Akan tetapi salah satu teman mereka yang bernama Winston harus terkena cabikan maut para zombie yang menyebabkan perutnya terluka. Wah, ngeri bro. Singkat cerita, siang pun tiba. Mereka kemudian mulai mencari para pemberontak Wicked yang bernama Right Arms, yang sekarang sedang bersembunyi di balik pegunungan. Dan perjalanan panjang pun dimulai kembali. Namun ternyata Winston yang terluka tampaknya tidak sanggup lagi untuk melanjutkan perjalanan. Dan ia pun memutuskan untuk membunuh dirinya sendiri. Faktanya luka yang dia dapatkan dari para zombie mulai tumbuh dan berkembang seiring berjalannya waktu. Setelah melihat kebulatan tekad dari temannya itu, Thomas dan yang lainnya hanya bisa pasrah dengan apa yang akan terjadi kepadanya. Kemudian mereka melanjutkan perjalanannya meski kaki mereka berat untuk melangkah. Namun demi menyongsong masa depan yang gemilang, sebuah pengorbanan merupakan sebuah kewajiban yang tidak bisa mereka abaikan. Hingga pada suatu malam ketika semuanya sedang tertidur, tidak sengaja Thomas ngelilir dan melihat sebuah cahaya dari bawah kaki gunung yang tidak jauh dari tempat mereka beristirahat. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk langsung pergi ke tempat itu. Namun tidak diduga badai pasir tiba-tiba bersiap untuk menyapu bersih mereka. Bahkan sebelum badai tiba, sambaran petir saling sahut menyahut dan menyerang mereka dengan membabi buta. Tapi untungnya mereka dapat memasuki salah satu bangunan tepat waktu. Ya, meskipun Minho harus menjadi korban dari ganasnya dor sambar geledek tadi. Ketika mereka memasuki bangunan itu, tiba-tiba untungnya mereka semua dirantai sehingga tidak dapat menjangkau mereka. Dan beberapa saat kemudian datanglah seorang wanita yang bernama Berenda. Brenda kemudian membawa mereka kepada Sing Baungrekso. Apa ya bro ya? Ya kita panggil saja Sing Baungrekso di sana yang bernama George. Namun sesampainya di sana mereka malah ditawan dengan cara digantung di lubang besar pada bangunan itu. Meski mereka tengah tergantung di langit-langit, akan tetapi mereka tidak kehilangan akal untuk lolos dari tempat itu. Setelah mengetahui hal itu, George mengajak Brenda untuk melarikan diri bersama para tawanannya itu. Ternyata alasan George dan Brenda menawan mereka adalah untuk menghindarkan mereka dari pengkhianatan anak buah George itu sendiri. Sebelum berangkat, George memutar sebuah lagu perpisahan sebagai kenang-kenangan dari tempat itu, yang sebenarnya lagu itu merupakan sebuah bom waktu yang akan meledak setelah lagunya berhenti. Horotoyo, kapokmu kapan? Mereka kemudian membuat sebuah jalur pelarian untuk melarikan diri. Mereka juga bertujuan untuk mencari Markus dan mempertemukan mereka semua dengan pasukan Right Arm. Kemudian mereka semua pergi melalui jalur yang sudah ditentukan.
Hingga waktunya bagi Brenda dan Thomas, Brenda malah melupakan sesuatu sehingga membuat mereka tertinggal jauh dari yang lainnya. Dan tidak mungkin bagi mereka untuk melewati kembali jalur yang sama. Kemudian mereka berdua mencari alternatif lain untuk pergi dari tempat itu. Namun seiring berjalannya waktu, lagu George sebentar lagi akan selesai bersuara dan menandakan bahwa tempat ini akan meledak. Dan untungnya sebuah lubang bawah tanah telah menyelamatkan hidup mereka berdua. Alih-alih selamat dari pasukan Wicket, mereka malah terjebak dengan puluhan zombie yang hidup di bawah tanah. Dan satu persatu mulai bangkit setelah mencium aroma segar manusia yang datang ke tempat mereka. Tidak mau jadi sarapan untuk para zombie, mereka berdua memutuskan untuk gas pergi dari sana saat itu juga. Kemudian mereka berlari melewati sebuah bangunan yang sudah dalam keadaan malang membentuk sebuah jembatan yang panjang melintang. Dan ketika sedang dalam pelariannya, Brenda malah terpanting sehingga membuatnya jatuh tepat di atas kaca bangunan itu. Ketika sedang berusaha menghadapi retakan kaca, seorang zombie tak tahu diri malah ikut jatuh dan berkelahi di sana dengan Brenda. Dan hal itu membuat hati kecil saya langsung teratapan seketika. Untungnya Thomas bisa menyelamatkan Brenda meski kaki Brenda harus terkena goresan dari zombie itu. Singkat cerita, kemudian mereka sampailah di sebuah tempat yang bernama Zona A. Lalu mereka mulai mencari seorang yang bernama Markus. Akan tetapi mereka malah diberikan sebuah minuman oleh seorang pria paruh baya sebagai tiket untuk mereka masuk ke sana. Namun ternyata minuman itu adalah Amr yang membuat mereka ngeplay dan langsung tumbang saat itu juga. Singkat cerita, Thomas pun bangun. Ternyata orang yang tadi memberikan Thomas dan Brenda minuman adalah Markus itu sendiri. Dan benar saja, Markus mengetahui siapa Red Army. Dan setelah mereka mendapatkan sedikit informasi dari Markus, mereka semua berangkat ke lokasi Red Army berada. Ketika mereka tiba di dekat terowongan, bangkai mobil memaksa mereka untuk melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki. Namun baru beberapa kaki mereka melangkah, tiba-tiba untungnya mereka mengenal Aris dan ternyata Aris adalah anggota Glades mereka ketika mereka berada di dalam labirin. Oh my God, Harris? What the hell are you doing here? Kemudian mereka membawa Thomas dan komplotannya ke markas besar mereka dan mereka jugalah Red Army yang selama ini Thomas cari. Ketika sampai di camp Red Army, mereka langsung disambut oleh Vince, sang ketua dari camp Red Army tersebut. Namun ketika dia melihat Brenda dengan kaki yang terluka karena zombie, dia pun hendak membunuhnya saat itu juga. Dan untungnya si dokter langsung menghentikan Vince untuk tidak membunuh Brenda karena mereka mempunyai Thomas di sana. Dan faktanya dokter itu adalah veteran Wicket yang membelot karena mereka sudah tidak satu sepemahaman lagi. Dan karena Thomaslah sebuah organisasi bernama Red Army bisa terbentuk. Kemudian dokter itu menceritakan alasan Wicket melakukan hal keji kepada para kaum kawula muda. Wicket menemukan sebuah penawar dari virus Faller dengan darah mereka para generasi muda yang mulai kebal dengan virus tersebut. Singkat cerita, sore pun tiba dan setelah beberapa bulan tidak merasakan bucin, akhirnya Thomas memutuskan untuk mojok dengan Teresa di atas sebuah bukit. Namun bukannya saling bercinta, di sana Teresa malah menceritakan ibunya yang berubah menjadi zombie dan dia tidak bisa menyelamatkannya. Kemudian dia membulatkan tekadnya untuk membantu jutaan orang di luar sana yang terdampak pandemi ini. Dan dia meminta agar Thomas mengerti dengan apa yang sekarang sedang terjadi dan ikut kembali ke markas Wicket bersamanya.
Faktanya, Teresa telah memberikan titik koordinat di mana mereka berada kepada Wicket. Dan benar saja, beberapa saat kemudian, ledakan demi ledakan terdengar di tengah-tengah perkemahan Red Army. Dengan senjata canggih yang dimiliki pasukan Wicket, mereka berhasil mensabotase tempat itu. Kemudian Thomas dengan gagah berani langsung pergi ke tengah-tengah pasukan musuh dan menyerahkan dirinya sendiri. Beberapa saat kemudian datanglah Dr. Page ke sana. Dia mengajak Thomas agar ikut serta bersamanya. Dan di sini baru terkuak bahwa Teresa adalah komplotan dari Wicket. Lalu terjadilah reuni antara Dr. Page dan Dr. Mary yang dulunya juga bekerja di Wicket. Namun karena Jensen tidak diajak berbicara, dia memilih untuk membunuh Dr. Mary dengan menembak tepat di samping puzzle-nya. Dan Dr. Mary pun mati. Thomas yang kesal dengan apa yang dilakukan Jensen langsung bersiap untuk melakukan aksi bunuh diri. Dan tiba-tiba akhirnya aksi baku tembak pun tidak terelakkan lagi. Namun di dalam aksi itu Minho harus tertangkap kembali oleh Wake dan dia dibawa ke markas Wicket bersama teman-teman yang lainnya. Keesokan harinya mereka yang tersisa berniat untuk memulai sesuatu dari awal lagi. Namun karena Thomas yang sangat bela negara dan patuh terhadap norma-norma agama dan hak asasi manusia, mengajak teman-temannya untuk menuntut balas atas ketidakadilan yang mereka ciptakan dengan mengatasnamakan penyelamatan dunia. Dan film pun tamat. Kisah ini akan kita lanjutkan kembali dengan film The Maze Runner 3, The Dead Car. Untuk itu jangan lupa subscribe untuk mendapatkan pemberitahuan lanjutan film ini. See you.